البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan wasailul himayah minasyaitan, sarana-sarana penjagaan dari syaitan. Dan ini pembahasan yang sangat penting untuk kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengingat permusuhan syaitan, permusuhan yang tidak ada hentinya, dan cara-cara syaitan, cara-cara yang begitu banyak dengan berbagai macam perangkap dan tipu dayanya. Setelah kita ambil pada pertemuan kemarin, satu di antara sarana-sarana untuk mendapatkan perlindungan dari syaitan yaitu apa? Indah ya Aba Zur'ah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak dan keluarganya. Nah, bagaimana ucapannya ketika ingin kita meminta perlindungan untuk anak kita? Ucapannya bagaimana? Nah, semoga diberi rezeki anak laki-laki. Kalau yang perempuan, Tayyib, u'idzuki bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Tayyib. Dan ini sunnah yang juga dilakukan oleh para anbiya terdahulu. Nabi SAW mencontoh siapa sebelum beliau? Pak Agus. Doa ini juga dibacakan oleh siapa sebelum Nabi kita? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau memberikan takwid untuk siapa? Ismail wa Ishaq. Nah, baik. Sekarang kita masuk pada sarana berikutnya, yaitu al-iktsar min dzikrillah wa luzumi jama'atil muslimin. Memperbanyak zikir kepada Allah dan menetapi jamaah kaum muslimin. Setelah kita ketahui bersama, zikir merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk berzikir, untuk mengingatnya. Nah, dengan apa? Mengingat yang banyak. Nah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bukan hanya sekedar mengingat sekali dua kali. Tapi apa? Kita diperintahkan untuk mengingat dengan banyak, terus dan terus. Kenapa? Karena kapan saja kita lupa akhwanifillah dari Allah, maka ini alamat kecelakaan. Sebab tatkala kita mengingat Allah, Allah akan apa? Allah akan dekat dengan kita, mengingat kita, memenuhi hajat-hajat kita. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun, kata Allah. Ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian. Tatkala tertimpa musibah, tatkala butuh pertolongan, Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku, jangan kalian kufur.
Namun apabila seorang lalai, lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan meninggalkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang yang demikian. Wala takunu kalladzina nasullaha wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kalian menjadi orang-orang yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan larangan dalam ayat ini, ikhwanifillah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kalian menjadi seperti orang yang lupa terhadap Allah saja kita dilarang, apalagi kalau sampai lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sungguh dari sisi balaghah sangat mendalam, ikhwanifillah, larangan jangan sampai kita lupa kepada Allah. Kenapa? Karena menyerupai orang yang lupa terhadap Allah saja kita dilarang. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum, sehingga Allah Subhanahu wa taala lupakan mereka terhadap diri mereka sendiri. Maksudnya bagaimana? Karena orang yang lupa terhadap Allah biasanya mereka akan lupa terhadap kemaslahatan dirinya. Tidak ingat mana yang bermaslahat bagi dirinya. Harusnya dia bertobat, tidak ingat bertobat karena tidak tahu itu masalah. Hanya terjerumus terus dalam dosa dan dosa. Harusnya dia kembali kepada Allah, lupa. Nah, karena dilupakan dia terhadap hal-hal yang bermasalah bagi dirinya, waliyadzubillah. Sehingga ketika seseorang lupa kepada Allah, ia akan menjadi sasaran empuk bagi syaitan. Makanya di antara benteng untuk kita bisa terlindungi dari bisikan-bisikan dan godaan-godaan syaitan adalah dengan memperbanyak zikir. Sebagaimana dalam poin yang disebutkan di sini. Baik. Wa dalilu haditsul Harits al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan dalilnya adalah hadits Al-Harits al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha amara Yahya ibn Zakaria bi khamsi kalimatin an ya'mala biha wa ya'muru bani Israil an ya'malu biha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan Yahya ibn Zakaria dengan 5 kalimat agar dia beramal dengannya, dan memerintahkan kepada Bani Israel agar mereka beramal dengannya. Haditsnya panjang, tapi yang menjadi inti pembahasan kita, fadzakara al-hadits wa fihi, Nabi Yahya memerintahkan kepada Bani Israel, mengatakan, wa amurukum an tadhkurullah, dan aku perintahkan kepada kalian untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fa inna mathala dzalika kamathali rajulin kharaja al-'aduwwu fi atharihi sira'an hatta idza ata 'ala hisnin hasinin fa ahraza nafsahu minhum kadzalika al-'abdu la yuhrizu nafsahu minasyaitani illa bidzikrillah. Kemudian Nabi Yahya memberikan penjelasan, kenapa kok kita diperintahkan untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya permisalan yang demikian itu seperti seorang laki-laki yang musuh keluar mengikuti di belakangnya. Jadi dia dikejar musuh. Nah, dikejar oleh musuh di belakangnya, dan musuh mengejar dengan cepat. Bagaimana bisa selamat ini kalau tidak mendapatkan tempat untuk berlindung? Maka sampai ketika dia tiba di suatu hisnin hasinin, yaitu benteng yang sangat kokoh, fa ahraza nafsahu minhum, maka dia pun melindungi dirinya dari musuh yang datang dari belakangnya. Dia masuk benteng, tutup, sudah selamat biidznillah azza wa jalla.
Karena musuh-musuh itu tidak akan mampu menjebol benteng yang dia berlindung di dalamnya. Ini ibarat seorang yang berzikir kepada Allah. Maka kemudian Nabi Yahya menjelaskan, demikianlah seorang hamba. Kadzalikal 'abdu la yuhrizu nafsahu minasyaitani illa bidzikrillah. Demikianlah pula seorang hamba, dia tidaklah akan mampu melindungi dirinya dari syaitan kecuali dengan zikrullah, kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala, juga oleh Imam Al-Wadi'i rahimahullah. Dan hadis ini sangat jelas, alhamdulillah, menunjukkan bahwasanya di antara wasilah sarana untuk seorang bisa mendapatkan penjagaan dan bisa selamat dari syaitan adalah dengan memperbanyak zikir. Dan Nabi SAW telah memberikan kepada kita bimbingan-bimbingan zikir-zikir yang hendaknya kita perbanyak. Dan pada waktu-waktu tertentu zikir-zikir yang jangan sampai kita lalaikan. Dan zikir ba'da salawat. Maka setelah salat, alhamdulillah, setelah salat selesai, itu adalah waktu masih untuk kita memperlengkap salat kita. Nah, jadi setelah salat, tanamkan pada diri kita bahwasanya kita masih ada amalan yang berhubungan dengan salat. Sehingga jaga kekhusyuan, jaga ketenangan. Nah, masih ada zikir. Selesaikan zikir baru kalau ingin berbicara, atau ingin sesuatu setelah itu. Jangan selesai salam langsung cengar-cengir. Kayak ketawa atau langsung ngobrol. Ini keliru ya Pak. Baik. Setelah salat, selesai salam, masih ada zikir, takbir, istighfar. Istighfar, kenapa? Karena kita sadar salat kita masih banyak kekurangan. Makanya Nabi SAW bimbingkan, idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Ketika beliau telah selesai dari salatnya, istighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, kita mengakui masih banyak kekurangan dalam salat kita. Nah, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Baru tasbih, tahmid, takbir, selesaikan alhamdulillah dengan sempurna. Ayat kursi. Baru kalau ingin menambah silahkan, kalau ingin beranjak dari tempatnya silahkan setelah selesai zikir. Penting, karena adkar ba'da salawat masih ada hubungannya dengan salat kita. Untuk semakin apa? Semakin memperbagus salat kita biidznillah azza wa jalla. Apalagi di waktu subuh. Waktu subuh di situ selain azkar setelah salat itu kita zikir pagi. Zikir pagi. Demikian pula setelah salat asar, di situ ada zikir petang, zikir sore. Jangan sampai lalai. Jangan sampai lalai. Apalagi mereka-mereka yang mungkin tertimpa penyakit was-was atau merasakan ada godaan syaitan padanya. Misalnya sering diganggu dengan mimpi buruk. Karena mimpi buruk ikhwanillah dari syaitan. Baik menimbulkan kegalauan dalam diri kita atau gangguan di dalam tidur kita, seperti ada yang meninding dan seterusnya. Itu dari syaitan. Maka jaga diri dengan apa? Dengan zikir. Baik. Kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan tentang pentingnya luzumu jama'atil muslimin, menetapi jamaah kaum muslimin, yaitu menjaga kebersamaan, tidak jalan sendiri-sendiri. Tidak jalan sendiri-sendiri.
Ini termasuk juga usaha seseorang untuk bisa selamat dari syaitan, untuk menjaga jamaah, menjaga kebersamaan dengan saudara-saudara kita yang bisa menasihati kita, bisa mengokohkan kita di atas di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menjauh dari saudara-saudara kita, biasa terkadang kita lebih sering jatuh bangun dalam maksiat, jatuh bangun dalam ibadah, dan seterusnya. Perhatikan apa yang dibawakan di sini. Wa hadithu Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu qala kana an-nasu idza nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzilan tafarraqu fi asy-syi'abi wal awdiyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna tafarruqakum fi hadhihi asy-syi'ab wal awdiyah innama dzalikum minasyaitan. Falam yanzil ba'da dzalika manzilan illa dhamma ba'duhum ila ba'din hatta yuqal law busita 'alaihim thawbun la'ammahum. Dari Abi Tha'labah Al-Khushani, beliau mengatakan dulu manusia apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun di suatu tempat dalam safar, ketika berombongan, mereka kalau sudah turun suatu tempat tafarruqu, yaitu mereka berpencar di lembah dan bukit-bukit. Sya'ab wal-awdiyah, yaitu di Taib, dataran-dataran rendah atau di wadi-wadi. Yaitu di tempat mereka turun, mereka pencar-pencar, ada yang mencari tempat teduh, ada yang mencari Taib, tempat duduk dari batu mungkin, dan yang lainnya, pokoknya berpencar-pencar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya berpencar-pencarnya kalian di Taib lembah ini dan di wadi-wadi ini, itu adalah dari syaitan. Dari syaitan. Karena syaitan senantiasa mengusahakan tercerai-berainya kaum muslimin, menginginkan agar kaum muslimin terpisah dari saudara-saudaranya. Sehingga memisahkan diri dari saudara-saudaranya kaum muslimin, memisahkan diri dari saudara-saudaranya yang sama-sama beriman, sama-sama berjalan di atas manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah asalnya dari syaitan. Maka setelah teguran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, para sahabat tidaklah turun di suatu tempat kecuali mereka bergabung sebagiannya kepada sebagian yang lain, yaitu ngumpul. Kalau turun di suatu tempat ngumpul tetap. Sampai-sampai dikatakan seandainya digelar di atas mereka kain, maka cukup, dalam artian digelar di atasnya kain cukup jadinya, karena ngumpul semua di situ. Dan yang menjadi inti dari pendalilan ini, afanifillah, bahwasanya terpencar-pencarnya kaum muslimin, tercerai-berainya kaum muslimin itu dari syaitan. Berarti usaha untuk bisa mendapatkan perlindungan dari syaitan, ya berusaha untuk bersatu, berjamaah. Makanya Islam, afanifillah, pada banyak hal mendorong umatnya untuk untuk mereka berjamaah. Berjamaah. Bahkan sampai pada masalah makan pun, yang antara sunnah yang hendaknya dihidupkan adalah jamaah, sehingga semakin berbarokah makanannya. Wa hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadullahi ma'al jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan Allah Subhanahu wa taala itu bersama al-jamaah. Dan hadits yang lain yang sering kita dengar, yaitu inna syaitan
Sungguhnya syaitan ikhwanillah ma'al wahid, bersama dengan seorang yang bersendirian itu aqrabu minhu min itsnain. Syaitan itu bersama dengan orang yang sendirian itu lebih dekat daripada dengan orang yang berdua. Dan ketika orang yang lebih banyak, syaitan lebih jauh. Naam. Innama ya'kulu dzib minal ghanamil qasiyah. Hanyalah serigala itu akan mampu untuk apa? Makan dari apa? Dari kambing-kambing yang menyendiri. Kambing-kambing yang bergerombol dengan saudaranya, nah itu akan lebih takut serigala untuk mendekat. Tapi kalau dia menyendiri di belakang sendiri misalnya, temannya sudah pada ke depan, dia di belakang sendiri, nah sudah diterkam oleh serigala, tidak ikut menyusul lagi sudah. Seandainya bisa selamat, nah mungkin datang dengan kondisi cacat. Demikian pula dalam kehidupan kita, ikhwanillah. Terkadang kita menjauh dari majalisul ilm. Terkadang untuk bisa mendekat butuh apa? Butuh untuk melawan lebih dahsyat lagi. Melawan lebih dahsyat lagi. Tapi kalau kita membiasakan istiqamah, itu akan terasa lebih ringan. Karena menetapi jamaah kaum muslimin ini termasuk salah satu sarana mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi dari godaan-godaan syaitan. Kemudian sarana yang terakhir yang disebutkan di sini, dan sarana banyak, cuma ini diambil yang paling pentingnya, yaitu at-taubah wal istighfar. At-taubah wal istighfar. Dua kalimat ini ikhwanifillah, atau dua kata ini, taubah wal istighfar, termasuk kata yang apabila disebutkan bersama-sama maknanya memiliki perbedaan tipis, tapi tatkala disebutkan sendirian maknanya sama. Yang diistilahkan oleh para ulama, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Itu apabila disebutkan sendiri-sendirian maknanya apa? Maknanya sama. Tapi tatkala disebutkan bersamaan maknanya berbeda. Kalau disebutkan sendirian, taubat ya istighfar, istighfar ya taubat, yaitu intinya meminta apa? Ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa, dan meminta perlindungan jangan sampai terjatuh pada dosa-dosa di hari-hari berikutnya. Kalau disebutkan bersamaan, apa perbedaannya? Para ulama rahimahumullah taala menyebutkan bahwasanya tatkala disebutkan bersamaan seperti ini, maka yang dimaksud dengan at-taubah, at-taubah yaitu permintaan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang telah dilakukannya. Dan istighfar, permintaan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai terjatuh kembali dalam dosa-dosa di hari-hari berikutnya. Ini kalau disebutkan bersamaan at-taubah wal istighfar. Taubah untuk dosa yang telah lewat, dan istighfar untuk bisa mendapatkan taufik agar bisa terjaga dari dosa-dosa di hari-hari yang akan datang. Dan semuanya penting. Karena sungguh kita mengakui banyak sekali dosa-dosa dan kekurangan kita. Nas'alullah ta'ala an yaghfir lana. Dan sungguh kita pun sangat khawatir di hari-hari yang akan kita lalui. Karena begitu besarnya fitnah, begitu besarnya godaan-godaan syaitan dan bahkan hawa nafsu kita sendiri,
Sangat khawatir kita terjatuh dalam dosa-dosa di waktu-waktu esok. Makanya butuh kita meminta kepada Allah agar apa? Agar dijaga. Sehingga pada kalimat astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, ini sangat butuh untuk kita perbanyak. Sangat butuh untuk kita perbanyak. Kalau Nabi SAW saja banyak membaca kalimat-kalimat tersebut dalam seharinya tidak kurang dari 100 kali, apalagi kita. Adapun yang berhubungan dengan perlindungan dari syaitan, di antara dalilnya wa dalilu haditsu Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna syaitana qala wa 'izzatika la abrahu uwi 'ibadaka ma damat arwahuhum, yakni fi ajsadihim. Lihat betapa mengerikannya tekad syaitan ini, ya kawan. Syaitan mengatakan, wa 'izzatika, demi kemuliaanmu ya Rabb, la abrahu uwi ibadak. Apa makna la abrahu? Umar, la abrahu uwi ibadak. Taib. Nah, la abrahu, aku akan senantiasa uwi ibadat, menyimpangkan hamba-hambamu. Jadi aku akan terus-menerus berusaha menyimpangkan hamba-hambamu dari jalan yang lurus. La haula wala quwwata illa billah. Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh-ruh mereka masih berada di jasad mereka, syaitan bertekad apa ikhwanillah, aku akan terus-menerus menyimpangkan mereka, menyesatkan mereka selama mereka masih hidup. Ini tekad syaitan. Maka permusuhan yang tidak ada hentinya, ikhwanillah. Kalau kita tidak menyusun strategi, membangun benteng-benteng yang kokoh dan tinggi, bagaimana kita bisa selamat? Qala Rabbu azza wa jalla wa 'izzati wa jalali wa irtifa'i makani la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, demi kemuliaanku dan keagunganku serta ketinggian kedudukanku, aku akan terus-menerus mengampuni mereka selama mereka meminta ampun kepadaku. Lihat betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai bantahan untuk syaitan, tatkala syaitan terus-menerus ingin menyesatkan hambanya, Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah pun akan terus-menerus membuka pintu pengampunan selama hamba-hamba itu memberikan ampunan. Maka jangan kita sia-siakan pintu ini. Nah, jangan sia-siakan pintu ini. Kapan saja seorang merasakan kegersangan hati, kekerasan hati, atau kelemahan dalam beribadah, atau merasa jauh, atau ada kemalasan dalam kebaikan, maka banyak-banyak untuk beristighfar, banyak-banyak untuk meminta ampunan pada Allah dan meminta penjagaan dari syaitan. Dan istighfar alhamdulillah keutamaannya banyak sekali. Nah, keutamaannya banyak sekali. Rasulullah SAW mengatakan, tuba liman wujida fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang didapati pada lembaran-lembaran catatannya istighfar yang banyak. Nah, apalagi di zaman ini, dan terkhusus juga di negeri ini, ikhwanillah, yang tabarruj di mana-mana.
Nah, kita keluar dari rumah kita, nah, mau tidak mau melihat hal-hal yang haram untuk dilihat dari para wanita yang tidak berhijab. Nah, kalau kita tidak memperbanyak istighfar ya ikhwanillah, maka sangat dikhawatirkan nah, noda-noda itu akan menempel dan menetap di hati-hati kita. Tapi dengan istighfar harapan kita apa? Harapan kita Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa tersebut. Maka butuh banyak-banyak istighfar. Nah, karena dengan istighfar akan terhapus kesalahan-kesalahan dan Allah Subhanahu wa taala juga janjikan kebaikan-kebaikan ikhwanillah. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada kalian, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian karena sungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, maka Allah akan turunkan kepada kalian hujan yang tercurah. Di antara sebab banyak turunnya hujan adalah banyak istighfar. Kemungkinan tertahannya hujan dan jarangnya hujan, juga semakin langkanya hujan ya karena kurangnya istighfar dan banyaknya dosa-dosa. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Maka Allah Subhanahu wa taala juga akan meluaskan bagi kalian harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan jadikan bagi kalian kebun-kebun serta sungai-sungai yang mengalir dengan indah. Jadi istighfar sebab terjauhkannya dari kejelekan, yaitu akibat dosa-dosa kita, dan bisa tercapainya kebaikan-kebaikan. Nah, juga sebab kita terlindung dari apa? Dari godaan-godaan syaitan. Ini beberapa sarana-sarana ikhwanillah yang penting untuk kita usahakan dalam kehidupan kita. Dengan apa? Dengan memenuhi sarana-sarana tersebut, biiznillah azza wa jalla, seorang selamat dari apa? Dari usaha-usaha syaitan untuk menjatuhkan dia dalam kecelakaan dan kesengsaraan. Nasallallahu azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahi rabbil alamin.